Richard Rorty memulai dengan menetapkan medan pertempuran intelektualnya. Ia tidak berhadapan dengan sosok filsuf tertentu atau aliran pemikiran yang spesifik, melainkan dengan sebuah citra besar yang telah lama mendominasi cara berpikir filsafat Barat, yaitu citra tentang pikiran sebagai cermin alam. Metafora ini, kata Rorty, begitu kuat mencengkeram imajinasi Barat, sehingga kita kerap keliru menganggapnya sebagai kebenaran deskriptif tentang bagaimana pikiran bekerja. Dari gambaran ini lahir seluruh konsepsi klasik tentang pengetahuan, kebenaran, dan bahkan peran filsafat itu sendiri. Jika pikiran dianggap sebagai cermin, maka pengetahuan berarti refleksi yang akurat terhadap realitas. Kebenaran adalah ketika cermin itu memantulkan alam secara sempurna. Dan filsafat berfungsi sebagai inspektur cermin, yaitu disiplin yang bertugas memastikan kejernihan pantulan tersebut. Dalam tradisi ini, para filsuf ditempatkan sebagai penjaga fondasi pengetahuan dan rasionalitas. Mereka mengaudit cermin-cermin lain, seperti sains, seni, dan moralitas, untuk memastikan bahwa semuanya memiliki dasar yang kokoh dan memantulkan kenyataan dengan benar. Proyek besar epistemologi modern, yang dirintis oleh Descartes dan Locke lalu disempurnakan oleh Kant, pada dasarnya adalah usaha untuk membangun teori universal tentang pengetahuan yang bisa menjamin ketepatan refleksi pikiran terhadap dunia. Namun bagi Rorty, seluruh gambaran itu tidak lebih dari konstruksi historis. Citra tentang pikiran sebagai cermin bukanlah sesuatu yang ditemukan, melainkan diciptakan oleh tradisi filsafat tertentu. Ia menegaskan bahwa metafora ini bersifat kontingen, bukan kebenaran yang niscaya, melainkan hasil pilihan dan kebiasaan berpikir yang terbentuk dalam sejarah intelektual Barat. Tujuan utama buku ini, kata Rorty, adalah untuk membongkar citra tersebut. Menelusuri asal-usulnya, mengungkap bagaimana ia membentuk cara kita memahami filsafat, dan membayangkan apa yang akan terjadi jika filsafat berani meninggalkannya. Rorty membuka bagian ini dengan sebuah klaim. Pikiran dalam pengertian modern bukanlah sesuatu yang selalu ada, melainkan sebuah penemuan historis. Menurutnya, para filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles sebenarnya tidak memiliki konsep pikiran sebagaimana yang kita pahami sekarang. Mereka memang berbicara tentang nous dan psyche, tetapi kedua istilah itu lebih menunjuk pada prinsip kehidupan atau kapasitas rasional, bukan pada ruang batin yang bersifat pribadi dan tertutup seperti yang diasumsikan oleh filsafat modern. Tokoh utama dalam perubahan besar filsafat modern ini adalah René Descartes. Dalam usahanya mencari kepastian mutlak, Descartes mengambil langkah yang brilian, namun juga membawa konsekuensi besar. Ia menyatukan dua hal yang sebelumnya berdiri terpisah. Pertama, kesadaran, yakni kesadaran bahwa kita mengetahui sesuatu, dan kedua, fenomena, yakni pengalaman subjektif kita terhadap dunia. Dengan menggabungkan keduanya, Descartes menanamkan gagasan bahwa pengetahuan berawal dari apa yang ada dalam pikiran, bukan dari dunia itu sendiri. Langkah inilah yang menurut Rorty mengubah arah seluruh filsafat modern. Dengan menyatukan mengetahui dan merasakan ke dalam satu substansi tunggal, yang ia sebut res cogitans, Descartes melahirkan apa yang oleh Rorty sebut sebagai esensi kaca manusia. Pikiran menjadi semacam arena batin, sebuah teater pribadi tempat ide-ide muncul di hadapan mata pikiran. Dalam ruang ini, segala hal yang kita pikirkan dan rasakan menjadi pantulan yang menunggu untuk diuji kebenarannya terhadap dunia luar. Namun, dari sinilah pula muncul masalah besar dalam filsafat modern, yaitu masalah hubungan antara pikiran dan tubuh. Dengan memisahkan res cogitans dari res extensa, Descartes menciptakan jurang ontologis yang akan menghantui pemikiran Barat selama berabad-abad berikutnya. Pikiran pun dipandang sebagai cermin non-fisik yang tugasnya merefleksikan dunia fisik dengan seakurat mungkin, dan sejak saat itu, filsafat menjadi upaya tanpa henti untuk memastikan kejernihan cermin tersebut. Untuk menunjukkan bahwa konsep Kartesian tentang pikiran bukanlah sesuatu yang niscaya, Richard Rorty mengajak pembacanya melakukan sebuah eksperimen pikiran. Ia meminta kita membayangkan pertemuan dengan suatu masyarakat hipotetis bernama orang Antipodea. Secara lahiriah,
Orang-orang Antipodea tidak berbeda dari manusia pada umumnya. Mereka memiliki bahasa yang kompleks, membangun kota, menulis puisi, dan bahkan mengembangkan teori ilmiah yang maju, termasuk dalam bidang neurologi. Mereka bukan makhluk primitif ataupun mesin dingin tanpa perasaan. Mereka berbudaya, kreatif, dan rasional seperti kita. Namun, ada satu hal yang membuat mereka sepenuhnya berbeda, yaitu kosakata mereka sama sekali tidak memuat istilah-istilah mentalistik. Dalam bahasa mereka, tidak ada kata pikiran, perasaan, keyakinan, atau sensasi. Ketika seseorang dari mereka menginjak paku, ia tidak akan berteriak, "Aku merasa sakit," melainkan berkata, "Penembakan serat si saya sedang intens." Dan apabila mereka sedang berpikir keras, mereka mungkin berkata, "Proses neurolinguistik saya sedang menyusun hipotesis." Eksperimen pikiran ini, meskipun tampak jenaka, mengandung maksud yang sangat serius. Melalui orang Antipodea, Rorty ingin menunjukkan bahwa kehidupan manusia yang bermoral, sosial, dan intelektual tetap dapat berlangsung tanpa konsep Kartesian tentang dunia batin. Artinya, seluruh kosakata psikologis kita, cara kita berbicara tentang pikiran, perasaan, dan pengalaman subjektif, tidaklah menggambarkan realitas metafisis yang tersembunyi di dalam diri. Ia hanyalah teori, sebuah konstruksi linguistik yang kita gunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, dan memprediksi perilaku manusia. Bagi Rorty, kosakata ini tentu berguna. Ia membantu kita berkomunikasi dan memahami diri serta orang lain. Namun, yang ingin ia tekankan adalah bahwa itu hanyalah salah satu cara berbicara di antara banyak kemungkinan lain. Tidak ada yang istimewa atau mutlak tentang metafora pikiran sebagai ruang batin yang mencerminkan dunia. Ia adalah ciptaan historis, bukan penemuan tentang hakikat manusia. Dengan demikian, cermin yang dijaga begitu lama oleh tradisi filsafat modern sebenarnya bersifat opsional, dan mungkin sudah saatnya kita berani menyingkirkannya. Jika pada bagian pertama Rorty menelusuri asal-usul gagasan tentang cermin, yakni pikiran sebagai wadah reflektif, maka pada bagian kedua ini ia beralih pada proses pencerminan itu sendiri. Bagaimana kita, melalui sejarah filsafat, memahami pengetahuan sebagai hasil dari pantulan dunia di dalam pikiran. Disinilah Rorty mulai mengkritik proyek besar epistemologi modern yang berusaha menegakkan fondasi kepastian bagi seluruh pengetahuan manusia. Dalam bab ini, Rorty menelusuri bagaimana filsafat barat menjadi terobsesi dengan upaya memvalidasi cerminnya sendiri, menguji apakah pantulan yang dihasilkan pikiran benar-benar sesuai dengan kenyataan. Obsesi inilah yang melahirkan apa yang disebut sebagai epistemologi fondasionalis, yaitu pandangan bahwa pengetahuan harus memiliki dasar yang kokoh dan tak terbantahkan. Untuk menjelaskan hal ini, Rorty menyoroti dua tokoh besar yang menjadi pilar tradisi tersebut, John Locke dan Immanuel Kant. Locke, menurut Rorty, melakukan kesalahan mendasar yang sangat berpengaruh. Ia membingungkan antara penjelasan dan pembenaran. Locke mengira bahwa agar kita dapat membenarkan keyakinan kita tentang dunia luar, kita harus memberikan penjelasan kausal tentang bagaimana ide-ide masuk ke dalam pikiran. Dalam pandangan Locke, pikiran adalah tabula rasa, lembaran kosong yang diisi oleh data indrawi. Pengetahuan bagi Locke adalah hasil dari proses akumulasi ide-ide sederhana yang datang melalui pengalaman. Sementara tugas filsafat adalah melacak semua keyakinan kita kembali ke sumber indrawi yang asli dan dapat diverifikasi. Kemudian muncul Immanuel Kant, yang melihat kelemahan serius dalam pendekatan Locke. Kant menyadari bahwa pikiran manusia tidaklah pasif. Ia bukan sekadar cermin yang memantulkan dunia, melainkan struktur aktif yang membentuk pengalaman itu sendiri. Bagi Kant, pikiran memberikan kategori-kategori a priori seperti ruang, waktu, dan kausalitas yang menyusun data mentah indera menjadi pengalaman yang bermakna. Langkah Kant ini, kata Rorty, memang brilian, tetapi ia tidak pernah benar-benar keluar dari metafora cermin. Kant hanya mengganti tugas filsafat dari upaya memoles cermin menjadi proyek menganalisis struktur tersembunyi dari cermin itu, yakni proyek filsafat transendental. Cermin tetap ada. Hanya cara kita memandangnya yang berubah. Pada akhirnya, baik bagi Locke maupun Kant, pengetahuan tetap dipahami sebagai representasi. Filsafat pun terus berfungsi sebagai penjaga gerbang rasionalitas.
disiplin yang menentukan representasi mana yang sahih dan mana yang menyesatkan. Rorty menyimpulkan bahwa selama kita masih terjebak dalam cara berpikir ini, selama kita masih berbicara tentang pikiran, kebenaran, dan dunia dalam istilah pantulan, filsafat akan terus memposisikan dirinya sebagai wasit universal bagi semua bentuk pengetahuan, dan bukan sebagai bagian dari percakapan manusia yang hidup dan terbuka. Bab ini merupakan inti dari kritik Rorty terhadap fondasionalisme, gagasan bahwa pengetahuan harus berdiri di atas dasar yang tak tergoyahkan. Menurut proyek epistemologi tradisional, agar seluruh bangunan pengetahuan dapat bertahan, harus ada semacam fondasi yang absolut. Sebuah keyakinan atau representasi yang tidak dapat diragukan, yang menjadi titik awal bagi semua pengetahuan lainnya. Inilah yang oleh Rorty sebut sebagai representasi yang diistimewakan. Bagi para empiris, seperti John Locke atau Bertrand Russell, fondasi itu ditemukan dalam data indrawi atau perasaan mentah, sensasi langsung yang konon tidak bisa salah. Sedangkan bagi rasionalis, seperti Descartes, fondasi itu terletak pada ide-ide yang jelas dan terpilah, kebenaran rasional yang dipahami secara langsung oleh pikiran tanpa perantara pengalaman. Namun, Rorty menolak seluruh gagasan ini. Ia menyebutnya sebagai mitos besar dalam filsafat modern. Mitos tentang yang diberikan. Tidak ada sesuatu pun yang benar-benar diberikan secara langsung pada pikiran. Bahkan pengalaman yang tampak paling sederhana, seperti melihat warna merah, sudah syarat dengan konsep, bahasa, dan kebiasaan berpikir yang kita warisi dari komunitas. Untuk mengenali bahwa sesuatu itu merah, seseorang harus sudah memiliki konsep tentang merah, harus mampu membedakannya dari biru atau hijau, dan memahami bahwa semua itu adalah jenis warna. Artinya, setiap pengalaman sudah terjalin dalam jaringan makna yang bersifat linguistik dan sosial. Pengetahuan bukanlah hasil dari melihat sesuatu secara langsung, tetapi dari kemampuan untuk membenarkan klaim kita dalam konteks percakapan rasional. Sellers menyebut ranah ini sebagai the space of reasons, ruang alasan tempat di mana klaim pengetahuan diuji, dinegosiasikan, dan diakui secara sosial. Dari sini, Rorty mengembangkan apa yang ia sebut sebagai behaviorisme epistemologis. Menurut pandangan ini, pembenaran pengetahuan bukanlah proses batiniah yang terjadi di dalam pikiran, bukan soal memeriksa kesesuaian antara ide dan kenyataan, melainkan proses publik dan sosial. Sebuah keyakinan dianggap sah bukan karena ia mencerminkan data mentah dalam diri seseorang, tetapi karena keyakinan itu dapat dipertahankan secara rasional di hadapan komunitas penutur lain. Dengan demikian, Rorty menggeser fokus epistemologi dari refleksi internal menuju praktik sosial. Mengetahui bukan lagi urusan antara subjek dan dunia, melainkan antara manusia dan manusia, suatu bentuk tanggung jawab dalam percakapan yang hidup. Setelah menegaskan bahwa pembenaran bersifat sosial dan normatif, Rorty kemudian menyoroti upaya abad ke-20 untuk menaturalisasikan epistemologi, yakni menjadikannya bagian dari ilmu pengetahuan empiris, khususnya psikologi. Gagasan ini muncul sebagai reaksi terhadap epistemologi a priori ala Kant yang dianggap terlalu metafisis dan terlepas dari dunia nyata. Filsuf seperti Quine, dalam esainya yang terkenal, Epistemology Naturalized, mengusulkan agar kita berhenti mencari dasar rasional bagi pengetahuan, dan sebaliknya menyerahkan persoalan bagaimana kita mengetahui kepada para ilmuwan. Menurut pendekatan ini, psikologi kognitif dan ilmu saraflah yang seharusnya menjelaskan bagaimana cermin pikiran benar-benar bekerja. Namun bagi Rorty, proyek ini tetap terjebak dalam metafora yang sama, yang telah ia bongkar sejak awal, yaitu metafora cermin. Menjadikan epistemologi sebagai cabang psikologi, berarti masih mengasumsikan bahwa pikiran adalah suatu entitas alami, seperti hati, paru-paru, atau ginjal, yang dapat dipelajari secara ilmiah. Padahal seperti yang telah ia tunjukkan dalam bab 2, konsep tentang pikiran bukanlah penemuan ilmiah, melainkan konstruksi teoretis dan historis. Jadi menurut Rorty, mencari keyakinan atau perasaan di dalam otak sama tidak masuk akalnya, seperti mencari ether di ruang angkasa. Pikiran bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan secara empiris, melainkan cara kita berbicara tentang perilaku manusia dalam konteks sosial dan linguistik tertentu.
Psikologi tentu saja dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana otak bekerja, bagaimana kita memproses informasi, atau bagaimana kebiasaan kognitif terbentuk. Tetapi, Rorty menegaskan, sains semacam itu tidak dapat menyelesaikan masalah epistemologi, karena persoalan epistemologi bukanlah soal bagaimana otak berfungsi, melainkan soal apa yang seharusnya kita percayai. Dengan kata lain, psikologi bersifat deskriptif, sementara epistemologi bersifat normatif. Sains dapat menjelaskan bagaimana keyakinan muncul, tetapi hanya percakapan manusia yang dapat menentukan keyakinan mana yang layak dipegang. Dalam perbedaan halus inilah Rorty menegaskan bahwa filsafat tidak bisa diserap begitu saja ke dalam sains, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai refleksi atas makna dan norma, bukan sekadar atas mekanisme. Bab ini menandai titik krusial dalam proyek Rorty. Disinilah ia menghadapi upaya besar terakhir untuk menyelamatkan metafora cermin, yakni apa yang disebut sebagai perputaran linguistik. Setelah metafora cermin pikiran mulai dipertanyakan, para filsuf analitik awal menyadari bahwa berbicara tentang ide-ide di dalam kepala mengundang banyak kebingungan. Maka, mereka mengalihkan fokus dari pikiran ke bahasa. Bukan lagi bagaimana pikiran mencerminkan dunia, melainkan bagaimana bahasa menggambarkannya. Sekilas, pergeseran ini tampak seperti kemajuan besar. Namun, menurut Rorty, yang sebenarnya terjadi hanyalah pergantian alat dalam permainan yang sama. Tempat ide kini digantikan oleh proposisi atau kalimat, sementara tempat data indrawi diisi oleh kalimat protokol, kalimat observasi dasar yang dianggap paling dekat dengan kenyataan. Filsafat pun menjadi sibuk dengan teori referensi dan teori kebenaran. Dengan demikian, Rorty berargumen, linguistic turn tidak benar-benar membebaskan kita dari metafora cermin. Ia hanya menggantinya. Jika sebelumnya filsafat berusaha menjernihkan cermin pikiran, kini ia berusaha mengilapkan cermin bahasa. Dalam kedua kasus itu, filsafat masih terobsesi dengan hubungan representasional yang ajaib antara manusia dan dunia, seolah ada medium transparan yang dapat memantulkan realitas secara sempurna. Untuk keluar dari jebakan ini, Rorty mengikuti jejak Donald Davidson, seorang tokoh yang mengkritik gagasan tentang bahasa sebagai skema konseptual yang berdiri di antara kita dan dunia. Davidson menolak pandangan bahwa ada media representasi yang memisahkan manusia dari kenyataan. Bagi Rorty, bahasa bukanlah cermin, melainkan perilaku, suatu bentuk aktivitas sosial yang membantu kita berinteraksi, berkoordinasi, dan mengatasi dunia bersama-sama. Dengan pandangan ini, berbicara bukanlah mencerminkan dunia, tetapi berpartisipasi di dalamnya. Bahasa menjadi alat untuk bertindak, bukan untuk memantulkan kebenaran metafisis. Rorty kemudian mengusulkan pendekatan pragmatis terhadap kebenaran. Kebenaran, katanya, bukanlah korespondensi misterius antara kalimat dan realitas, melainkan istilah pujian yang kita berikan pada keyakinan yang berhasil, keyakinan yang berguna, yang baik untuk dipercaya, karena membantu kita mencapai tujuan bersama. Dalam arti ini, benar tidak menunjuk pada hubungan antara pikiran dan dunia, melainkan pada fungsi sosial dari keyakinan dalam praktik manusia. Dengan menolak cermin pikiran maupun cermin bahasa, Rorty mendorong filsafat keluar dari obsesi representasional menuju percakapan yang lebih terbuka dan pragmatis tentang bagaimana manusia hidup, berbicara, dan bekerja sama di dunia, tanpa harus mencari fondasi bagi semua itu. Setelah dua bagian sebelumnya mengurai dan meruntuhkan metafora cermin, baik cermin pikiran maupun cermin epistemologi, bagian terakhir ini menatap pertanyaan yang tak terhindarkan. Kalau begitu, apa yang tersisa dari filsafat? Jika filsafat bukan lagi pencarian fondasi pengetahuan, bukan lagi usaha menemukan cermin yang mampu memantulkan dunia secara sempurna, maka apa yang bisa menjadi perannya? Rorty memulai bab ini dengan membalikan asumsi dasar yang telah lama menopang filsafat barat. Bahwa tujuan utama filsafat adalah menemukan kerangka universal yang mampu mengukur kebenaran semua klaim pengetahuan. Proyek besar ini, yang disebutnya epistemologi, berangkat dari obsesi terhadap komensurasi, yaitu keyakinan bahwa semua pernyataan pengetahuan, dari fisika Newton sampai kritik sastra,
pada akhirnya dapat dinilai dengan ukuran yang sama, diterjemahkan ke dalam bahasa yang netral dan universal. Rorty menganggap cita-cita ini sebagai warisan dari metafora cermin. Ia menyarankan agar kita meninggalkan epistemologi dan menggantinya dengan hermeneutika. Secara klasik, hermeneutika adalah teori tentang bagaimana kita menafsirkan teks kitab suci, karya sastra, atau tradisi kuno. Namun Rorty mengambil inspirasi dari Hans-Georg Gadamer dan memperluas maknanya. Hermeneutika bukan hanya soal menafsirkan teks, melainkan seni memahami sesuatu yang benar-benar asing, sesuatu yang tidak komensurabel dengan kerangka berpikir kita sendiri. Epistemologi ingin mengatasi perbedaan pandangan dengan menemukan dasar bersama yang objektif. Hermeneutika sebaliknya, merayakan perbedaan itu dengan berusaha memahami yang lain dalam bahasanya sendiri. Bayangkan seorang fisikawan modern berdebat dengan Aristoteles tentang konsep gerak. Upaya itu sia-sia, mereka bahkan tidak berbicara dalam kosakata yang sama. Epistemologi akan mencoba memaksakan data netral untuk memutuskan siapa yang benar. Tapi hermeneutika akan mengambil jalan lain. Belajar berbicara seperti Aristoteles, memahami cara pikir dan konteksnya, agar bisa melihat dunia dari posisinya. Dalam proses itu, kita tidak hanya memahami dia, tetapi juga memperluas horizon kita sendiri. Dalam semangat ini, Rorty mengutip Thomas Kuhn, yang menunjukkan bahwa bahkan sains pun tidak bergerak melalui pembuktian logis yang objektif. Ilmu pengetahuan berkembang melalui revolusi hermeneutis, pergantian paradigma, di mana kerangka berpikir lama digantikan oleh yang baru. Paradigma Einstein menggantikan Newton bukan karena lebih benar secara metafisis, tetapi karena ia lebih berguna, lebih produktif dalam memecahkan misteri dunia. Dari sini Rorty menegaskan bahwa objektivitas bukanlah cermin realitas, melainkan hasil dari kesepakatan intersubjektif. Kesepahaman yang dicapai di antara komunitas penyelidik melalui percakapan, revisi, dan adaptasi bersama. Dengan meninggalkan epistemologi dan beralih ke hermeneutika, filsafat tidak lagi berperan sebagai penjaga fondasi kebenaran, melainkan sebagai mediator percakapan lintas paradigma. Tugasnya bukan lagi menjawab pertanyaan, bagaimana kita tahu, tetapi membuka ruang bagi pertanyaan, bagaimana kita bisa saling memahami. Bab ini adalah klimaks sekaligus penutup dari seluruh proyek Rorty. Upaya membayangkan filsafat setelah lenyapnya metafora cermin, setelah kita berhenti mencari bayangan sempurna dunia dalam pikiran, bahasa, atau teori. Rorty memulai dengan membedakan dua jenis filsafat. 1. Filsafat sistematis. Inilah filsafat tradisional yang lahir dari obsesi untuk membangun sistem kebenaran yang abadi. Filsafat semacam ini melihat dirinya sebagai arsitek pengetahuan. Tugasnya adalah menemukan fondasi universal, menetapkan batas-batas rasionalitas, dan menjadi hakim tertinggi bagi semua bentuk wacana, baik dari sains hingga seni. Ini adalah warisan Descartes, Kant, dan sebagian besar filsafat analitik abad ke-20. Filsafat yang percaya bahwa di balik semua perbedaan budaya dan bahasa, ada satu struktur rasional yang tunggal dan abadi, satu cermin yang bisa memantulkan realitas sebagaimana adanya. Namun setelah seluruh perjalanan yang kita tempuh, kita tahu bahwa cermin itu tidak ada. Tidak ada fondasi terakhir. Tidak ada metabahasa yang netral. Tidak ada tempat istimewa di mana filsafat dapat berdiri untuk menilai semua bentuk pengetahuan lainnya. 2. Filsafat yang membina. Sebagai gantinya, Rorty mengusulkan bentuk filsafat yang lain, filsafat yang membina atau edifying philosophy. Filsafat ini tidak berusaha mendirikan sistem baru, ia justru berusaha mengguncang sistem lama. Tugasnya bukan membangun menara pengetahuan, melainkan membuka jendela agar udara segar ide-ide baru bisa masuk. Filsuf yang membina bukanlah arsitek, melainkan provokator. Ia muncul ketika percakapan intelektual mulai beku, ketika istilah-istilah seperti kebenaran, pikiran, atau moralitas telah menjadi mantra yang tak lagi dipertanyakan. Dengan humor, ironi, dan imajinasi, ia menunjukkan betapa kontingen dan historisnya istilah-istilah itu. Ia tidak mencari kebenaran sejati, melainkan menelusuri cara lain untuk berbicara, berpikir, dan menjadi. Tokoh-tokoh seperti Wittgenstein, Heidegger,
dan John Dewey adalah contoh pahlawan filsafat semacam ini. Orang-orang yang lebih suka mendobrak kebekuan bahasa daripada membangun sistem baru di atas reruntuhannya. Mereka adalah semacam kibitzer, penyindir di pinggir percakapan, yang tugasnya bukan memimpin atau menghakimi, tapi menyela dengan cerdas agar percakapan terus hidup dan berkembang. Dalam visi ini, filsafat kehilangan status istimewanya sebagai penjaga rasionalitas. Ia tidak lagi berdiri di atas sains, moralitas, atau seni. Ia turun ke tengah kehidupan, menjadi salah satu bentuk percakapan di antara banyak bentuk lainnya. Filsafat tidak lagi menjawab pertanyaan apa dasar dari semua pengetahuan, tetapi ikut menanyakan bersama kita. Bagaimana kita bisa terus berbicara satu sama lain dengan cara yang lebih kaya, lebih adil, dan lebih kreatif. Maka pada akhirnya, filsafat adalah bagian dari percakapan umat manusia. Bukan penguasa percakapan itu, bukan hakim yang menentukan siapa yang benar, tetapi peserta yang ikut menyumbang suara, cerita, dan metafora baru. Dengan begitu, filsafat tetap hidup, bukan sebagai penjaga kebenaran, tetapi sebagai penggerak imajinasi. Bukan sebagai fondasi budaya, tetapi sebagai ruang bagi kebaruan dan pembentukan diri. Dan mungkin, disitulah nilai sejatinya. Bukan untuk memantulkan dunia, tetapi untuk menambah warna pada percakapan tentang dunia.